Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil ju'alati, menjelaskan hukum-hukum ju'alah. Ju'alah itu bisa dibaca ju'alah, bisa dibaca ji'alah atau ja'alah. Artinya secara bahasa memberikan sesuatu kepada seseorang atas suatu pekerjaan. Secara istilah adalah komitmen, janji, tanggung jawab, memberikan upah tertentu atas perbuatan tertentu atau atas perbuatan yang tertentu, maksudnya yang ditentukan atau tidak ditentukan kepada orang tertentu atau tidak tertentu. Dalam bahasa ringkasnya, ju'alah teh sayembara. Sayembara bisa bonus, disebutnya bisa bonus, bisa reward. Dalam bahasa sekarang bisa apalagi ya, hadiah bisa lah. Nanti kita jelaskan. Wal ja'alatu, dan ja'alah atau ju'alah, jaizatun, itu boleh hukumnya dari kedua belah pihak, baik dari pihak yang mengadakan sayembara atau yang melakukan sayembara itu. Ju'alah itu konteks sekarang contohnya gini: Bapak Ibu kehilangan dompet, ada KTP, ada SIM, ada ATM. Terus Bapak Ibu umumkan, siapa orang yang menemukan dompet saya dan mengembalikannya, kan saya kasih, ya kan, akan saya kasih bonus atau hadiah atau reward. Itu jualan. Atau pemerintah mengumumkan, siapa yang bisa menunjukkan gembong narkoba akan diberikan hadiah 1M misalkan. Itu jualan. Atau misalkan kalau di pemerintahan kita, siapa yang bisa jadi juara nasional, saya kasih bonus 1 orang 1M misalkan. Kalau di PON misalkan, itu namanya jualan juga. Jadi ada ketidakpastian, hal itu bisa tercapai atau tidak tercapai. Ya, ada ketidakpastian. Nyata yang menang, teuing bisa, kan gitu. Ya, itu ada ketidakpastian. Berbeda dengan kemarin itu ijarah itu kan sewa, jelas berapa tahun nyewanya, berapa bulan, berapa duit bayarnya, kan itu jelas. Kalau ini ada ketidakpastian, seseorang itu bisa atau tidak melakukannya. Misalkan ada yang kasus yang susah ditangani, misalkan kalau di kepolisian itu suka ada ribut. Kalau dulu itu di zaman perang itu, siapa yang bisa menembus benteng musuh kan dikasih lebih banyak, dikasih bonus kan begitu. Jadi prajurit itu pada berani menembus benteng musuh. Itu namanya jualan. Satu hari sahabat datang ke satu suku Baduy.
diantepin tuh para sahabat Nabi tuh, diantepin, dibiarin, enggak diajenan gitu. Ente dirapek, ente disambut, ente disuguhan. Dianggarkeun deh. Kira-kira kalau kita mah di sini ada kiai datang ke kita dianggerin deh. Akhirnya dah diantep gitu. Pas diantep itu tak para sahabatnya belum pada makan belum. Orang diantepin gak ada yang nyuguhin. Ya, warteg nggak ada. Kalau makan Padang belum dapat, soalnya belum ada. Belum musim. Terus diantepin aja gitu. Tahu-tahu kepala sukunya itu dipacok nanti. Kalajengking. Dipacok nanti. Dipacok nanti. Dan lain dipacok bukan apa? Seret lah. Seret bahasa Indonesia apa? Kenapa apa? Lah itu. Di apa? Pokoknya kena itulah. Kena kalajengking. Kalajengking itu ada racunnya. Kena racun. Nah, terus bingung cari-cari obatnya. Ditanyakan kepada para sahabat yang datang tadi itu, siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan, bisa mengobati lah gitu. Para sahabat nggak mau, kami nggak mau, kami nggak punya makanan kecuali Anda mau ngasih sesuatu, gitu. Kecuali Anda mau ngasih sesuatu. Oh yaudah, kalau sembuh nanti kita kasih bonus. Diobatinlah kemudian oleh para sahabat itu. Salah satu sahabat itu mengobatinya dengan baca Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ada yang bilang pakai air, ada yang bilang langsung disembur ludahnya, gitu, ke tempat di mana ia kena, ke bagian badan yang kena sengatan berarti sengatan kalajengking. Taunya sembuh. Karena sembuh dikasihlah tuh si para sahabat itu kambing. Dikasih kambing banyak, orang kepala suku yang kena. Kasih kambing. Terus para sahabat mang ragu. Ini halal atau enggak ya? Kira-kira begitu. Dia pulang ke Kanjeng Nabi, mereka tanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, tadi kami di daerah suku Baduy, kemudian dia kena kalajengking, kemudian kita ini obatin pakai Fatihah. Terus kita dikasih ini gimana, halal enggak?" Gitu kira-kira begitu. Kata Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi sambil tersenyum, ya boleh, silakan, itu menjadi bagianmu dan boleh dong sedikit bagian untukku. Gitu kata Nabi. Ya kira-kira meureun enggak. Maksudnya di situ hukum bahwa Nabi boleh menerima hadiah lah, pemberian. Nah, jadi ju'alah itu para ulama melihat kejadian itu sebagai bentuk ju'alah atau sembara. Jadi melakukan sesuatu, ya kan nggak tahu sembuh atau enggaknya. Ya kan belum pasti kan. Tapi ternyata sembuh. Nah, dikasih hadiah gitu. Nah, berulang kan yang begitu-begitu itu. Dulu zaman Sunan itu, siapa yang bisa menyembuhkan putri raja, ya akan dinikahkan dengannya dan diberikan sebidang dengan sejumlah emas apa-apa gitu. Dan sering itu begitu. Termasuk Sunan Gunung Jati begitu.
Jadi boleh. Wa huwa ayyashtarita, dalam prakteknya ju'ala itu mensyaratkan fi raddi dallatihi, dalam mengembalikan barang yang hilang, iwadon ma'luman, upah tertentu. Fa idza raddaha, dan apabila kembali itu barang yang hilang tadi, istahaqqa, maka berhak orang yang mengembalikan itu dzalikal iwad, atas upah al-masyruta, yang disyaratkan tadi atau dijanjikan tadi baginya. Gitu. Kalau orang dengar, oh ada ini nih pengumuman, siapa yang bisa balikin ini bakal dapat hadiah. Kemudian dia bergerak mencari. Nah itu boleh. Dia ketika dia menemukan, maka dia berhak. Tapi ada orang nggak tahu-tahu ada sambar itu, nggak tahu-tahu. Dia kemudian nemu dompet, dibaca, oh hadiah nih, Alamat Karang Indah, dibalikin, dia datang ke sini. Dia nggak tahu ada itu, ada sambar itu, ada pengumuman itu. Nah, orang itu tidak berhak. Kenapa? Karena dia sudah ikhlas. Dia udah ikhlas ngasih. Adapun si penyembara ya, si jail atau yang mengadakan sembara itu, kemudian memberikan hadiah itu soal lain. Tetapi keikhlasannya tadi itu harus dihargai sebagai sebuah bakti dia atau amal saleh dia. Gitu. Ya kan? Kamu tahu nggak? Saya sudah mengumumkan ini di koran, di TV, di medsos. Siapa yang bisa mengembalikan dompet saya, kan saya kasih uang. Enggak. Ya saya sudah mengumumkan. Karena saya sudah berucap, ya udah ini buat kamu, nggak apa-apa itu. Tapi dia juga meskipun dia berhak, tapi kita terima ya, berarti kebaikan si jahil atau juga kebaikan si itu, si maj'ul. Jahil dan maj'ul. Jahil itu yang mengadakan sembara, maj'ul yang pelaksana sembara. Nah, jadi itu saja. Nanti kita bahas yang lain. Ya, ini banyak, ya dikit-dikit lah. Minggu depan muzara'ah mukhabarah, minggu depannya ihyaul mawad itu